lagi dan pohon-pohon itu bergoyang, dia menengok lagi ke atas dan jumpa lagi dengan Kantil TV. Kali ini Kantil TV akan menepati janji untuk menceritakan tentang kejadian-kejadian misteri yang berada di sebuah daerah ya, dan itu dinamakan Ki Jangkung. Pemirsa, Ki Jangkung itu adalah sebuah tempat atau nama kampung lah, tapi sekarang sudah tidak ada sudah tidak berpenghuni lah gitu. Sebetulnya saya juga dulu dari Ki Jangkung gitu ya, cuman saya gak ingat lah pada waktu itu. Nah, tempat ini sekarang juga masih ada sawah gitu, ada kebun-kebun. Dulu di situ saya pernah tinggal gitu ya di daerah itu. Dan Ki Jangkung itu seperti pernah saya ceritakan di sebuah reel gitu ya. Jadi Ki Jangkung itu berasal gitu, berawal gitu ya. Kenapa disebut Ki Jangkung itu? Karena dulu katanya ada orang yang merantau gitu ke wilayah itu, dan orangnya itu tinggi besar gitu. Sampai pada akhir hayatnya beliau dimakamkan di situ. Jadi disebutlah Ki Jangkung. Langsung saja digaskan, peristiwanya banyak sekali, peristiwa-peristiwa mistis yang berada di wilayah Ki Jangkung itu. Dan rata-rata gitu ya, atau bukan rata-rata ya, jadi banyak orang yang mengalami gitu atau melihat sendiri atau merasakan sendiri hal-hal mistis yang berada di wilayah itu. Pernah satu peristiwa katanya ada sebut saja karena lah. Itu karena itu lagi berjalan karena dia sudah menengok saudaranya katanya di seberang kampung itu, dan ketika dia malam gitu pulang melewati area Ki Jangkung itu ya, karena ada kampung di ujung gitu ya, di ujung sebetulnya kampung paling ujung gitu di sana, dan ketika pulang itu pasti melewati Ki Jangkung. Karena ini lebih lebih dekat lah, lebih enak gitu kalau kalau dulu itu jalan ke Ki Jangkung itu. Pada waktu itu ketika dia sedang santai gitu berjalan, dia dikejutkan oleh suara bergemuruh pada awalnya. Dan karena di situ ada pohon bambu ya, di situ itu ada pohon bambu, terus ada pohon manggis gitu ya. Di situ itu bergoyang katanya. Wah, itu bergoyang, dia pun menengok ke arah suara itu. Dia ketakutan sudah mulai gitu. Dari situ ketakutannya sudah mulai menjadi. Jadi dia mempercepat langkahnya. Dan ketika di turunan gitu ya, ada turunan yang itu sebetulnya jalannya kecil gitu dan tanah gitu. Jadi kalau kalau hujan itu susah gitu kalau berjalan itu. Dalam turunan itu dia melewati pohon manggis di sana, dan nah dari situlah kejadiannya itu, peristiwanya itu terjadi. Ketika gemuruh lagi datang lagi dan pohon-pohon itu bergoyang, dia menengok lagi ke atas, dan apa yang dia lihat? Dia melihat seorang perempuan dengan rambut yang panjang, rambut terurai, memakai gaun putih, sedang bergelantungan gitu di pohon manggis. Nah, ketika dia betul-betul merasa takut gitu,
Dia mau lari juga jalan licin gitu pada waktu itu, sehingga dia dengan terburu-buru dia merangkak gitu ya, turun dengan posisi kaki di bawah, dan tangan menggapai apa saja gitu yang bisa digapai gitu ya, supaya tidak terpleset jatuh gitu. Dan si wanita atau si Kunti yang berada di pohon manggis itu dia tersenyum. Wah, cekikikannya luar biasa menakutkan. Dan saking takutnya dia terus berjalan gitu, berjalan dengan medan yang sangat sulit gitu ya. Dia pun sampai di turunan yang di sana ada perbatasan sawah. Dia lari, tapi dengan tiba-tiba dia melihat lagi penampakan si kuntilanak itu sudah berada di depan dia. Ini kan gitu, jalan kan pematang ya, jalan pematang, di situ ada tebing gitu ya, tebing tebing nggak tinggi sih, tebing karena di perkampungan gitu ya, ada tebing. Dan di atas tebing itu dia melihat lagi seorang perempuan yang sedang menjuntaikan kakinya gitu, dengan rambut yang sangat menyeramkan gitu. Disitulah dia uh, apa istighfar, astagfirullahaladzim, dia berdoa, dia membacakan itu sembari dia lari. Nah, setelah sampai di awal perkampungan, dia pun menghentikan larinya, dia menoleh ke belakang, tapi yang dia lihat tidak ada. Memang sebetulnya wilayah Kijangkung ini bukan hanya dia, sebut saja karena yang menemukan penampakan gitu, tapi ada juga beberapa orang yang bercerita gitu ya, bahwa di situ memang betul-betul ada penampakan seorang wanita yang bergaun putih. uh, itu menyeramkan sekali. Cuman sampai cerita ini diceritakan lagi kepada kami di sini, tidak terjadi atau tidak ada yang menyebabkan kecelakaan lah dengan adanya itu. Cuman dari informasi-informasi, dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami, mereka menceritakan, ya banyak lah, banyak sekali hal-hal yang sangat mistis gitu yang terjadi di wilayah itu. Kijangkung sendiri adalah nama seorang perantau yang tadi di awal dijelaskan. Cuman tidak ada hal-hal yang mistis gitu menyangkut si Aki Jangkung itu. Tidak ada. Cuman nama Ki Jangkung itu sendiri diambilnya dari situ. Menurut Mang Diki juga ya, Diki itu ada keponakan saya di situ namanya Diki. Dia juga mendapat cerita gitu ya dari neneknya gitu. Itu neneknya ibu saya gitu. Nah, itu ya memang betul katanya dulu itu ada ada seorang perantau dari Jawa gitu ya. Dan itu tinggi tinggi besar gitu, sehingga dikatakanlah atau disebut lagi Jangkung. Kejadian-kejadian mistis di sana memang luar biasa sih. Bukan hanya itu saja, karena banyak lagi penampakan-penampakan seperti kucing-kucing liar gitu, kucing apa? Jadi disebut kucing itu ukurannya besar gitu. Kalau ya apalah namanya, cuman ya muncul kadang-kadang gitu, muncul kadang-kadang muncul gitu, kadang-kadang enggak. Cuman ya untuk kesohehan cerita ini gitu ya, memang ada sih, ada pelaku peristiwanya, ada narasumbernya yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu, bahwa kejadian ini memang kejadian ada kuntilah, ada wanita bergaun putih, itu memang kejadiannya bukan merupakan rahasia umum lagi di sana. Oke, untuk episode kali ini Hantu TV cukup sekian, dan jangan ketinggalan episode-episode yang selanjutnya yang tentunya akan lebih seru, akan lebih menghororkan lagi untuk kalian semua. Wassalam, go.